Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, boleh bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin saudara-saudara malam ini berbagi. Saya ingin saudara-saudara bersama-sama kita berbagi tentang bagaimana saudara memperhatikan hidup saudara, dan saya memperhatikan hidup saya, dan saya melihat hidup saya seperti Tuhan melihat hidupku, seperti Tuhan melihat hidup kita. Ini penting saudara-saudara. Jangan-jangan yang kita lihat ini tidak seperti yang Tuhan lihat. Haleluya. Haleluya. Ini saudara di sebelah pintu kebal masih ada dua sini, pelayan orang pindah sini. Dua wanita pindah di sini, satu lagi sebelah itu kepala, ya, yang lain-lain. Puji Tuhan. Hagai pasal 1 ayat bagian awal kita baca Hagai pasal 1 ayat 5. Tapi kalau boleh kita baca mulai dari ayat 2 sampai 10. Coba kita lihat Hagai . Silakan Bapak. Kita berdiri sama-sama. Hagai pasal 1 ya, ayat 2 mulai. Kita baca sama-sama. 2, 3. Begini firman Tuhan, bangsa ini berkata, sekarang tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu kemudian rumah-rumahmu dibapani dengan baik, dan rumah ini tetap menjadi dari Tuhan. 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah padamu. 6. Kamu menabur banyak, tapi kamu bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badannya tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. 9. Akan banyak, jika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Puji Tuhan. Silakan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ayat ini 2 kali diulang dalam ayat 5. Pada ayat 5, saudara-saudara lihat di ayat 5 pasal 1. Parabi. Hagai 5. Hagai 1 pasal ayat 5 firman Tuhan berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 7. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, Ya. perhatikanlah keadaanmu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menunjukkan hubungan
Antara apa yang kita kerjakan, kita pengen berhasil, pelayanan sukses, kita pengen usaha kita diberkati, kita pengen keuangan kita baik-baik saja, itu semua berhubungan dengan Tuhan. Satu, pertama, dan berhubungan dengan sikap hidup kita. Jadi Tuhan itu pada teori dasarnya pengen kita diberkati, katakan amin. Pengen kita sukses, katakan amin. Pengen kita apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kita juga mendapatnya bahkan lebih. Kalau mereka memiliki roti, kita juga memiliki roti, tapi roti mereka tanpa damai sejahtera. Tapi kita punya roti dengan damai sejahtera. Kalau mereka punya posisi dipertahankan dengan rasa galau, tapi kita punya posisi seperti Daniel, mau ganti raja, ganti pemimpin, kita tetap aman karena kita punya posisi tergantung Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berbisnis, berusaha, kemudian kita menggunakan cara dunia tidak bergantung pada Tuhan, posisi kita tidak aman, ya. Posisi kita tidak safe. Haleluya. Itu seperti roda berputar. Satu waktu kita di atas, setelah saudara tertawa, siap-siap saudara akan menangis, karena begitu siklus hidup di dunia. Tapi kalau siklus hidup dengan Tuhan berbeda. Hari ini saudara mungkin biasa-biasa saja, tapi besok saudara akan makin luar biasa. Itu siklus hidup dalam Tuhan. Saudara mau siklus hidup yang mana? Siklus hidup yang naik, kemudian siap-siap sesudah naik turun. Sesudah turun siap-siap naik. Jadi kalau saudara lagi tertawa, siap-siap menangis. Segala sesuatu ada waktunya. Itu ayat hanya untuk orang di luar Yesus. Tapi untuk orang dalam Yesus, kamu akan seperti cahaya fajar yang makin hari makin naik, yang makin hari makin terang, sampai rembang tengah hari. Kenapa sampai rembang tengah hari? Sesudah itu turun, ya toh, sampai titik kulminasi. Jadi grafik hidup kita, bukan hari ini sedih, besok tertawa, lusa sedih. Harusnya kita naik, amin. Jadi kalau hari ini kita malas, besok kita rajin, lusa kita malas. Itu seperti lingkaran setan, ya. The cycle, perputaran siklus yang seperti itu bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah kehendak Allah. Dunia solebe tua, jahat solebe jahat. Orang boleh lebih tua, orang dan boleh orang lebih jahat. Jadi orang harus lebih baik. Kalau makan nasi jahat boleh, tapi jadi jahat jangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Jadi siklus yang mana saudara mau jalan? Siklus hidup yang mana? Secara ideal, katakan secara ideal. Ideal itu artinya sesuai dengan ide awalnya Tuhan. Tuhan mau kok bertinggi. Tuhan mau orang memenuhi bumi. Tuhan mau orang diberkati, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Tuhan mau kita naik bukan turun. Tuhan mau musuh bersatu menyerang kita, tapi 7 bahkan 8 cabang orang lari pontang-panting. Itulah kehendak Tuhan yang ideal. Tapi bagaimana kita mencapai kehendak Tuhan yang ideal? Kita orang mesti consider my way, consider your ways. Sadari keadaanmu, perhatikan keadaanmu, perhatikan hidupmu. Kenapa kita merasa hidup rohani biasa-biasa saja? Itu biasa. Menurut saya, kehidupan rohani biasa-biasa itu bukan biasa. Tapi kehidupan rohani biasa-biasa itu, kalau pakai istilah normal, itu tidak normal. Harusnya kita lebih dari pemena. Amin. Haleluya. Katakan kita lebih dari pemena. Itu Tuhan punya teori, ya. Mau dari mana kita lebih dari pemenang. Bahkan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia dan beri kekuatan. Kalau kita kalah, itu bukan idenya Tuhan. Yes. Oke, kalau begitu bagaimana Pak Pendeta? Ayat ini bilang, perhatikan keadaan. Kamu menabur banyak, kamu mengharapkan banyak, tapi bawa pulang, kamu punya gaji 7 juta,
Harusnya kalau kamu makin akurat, kamu bisa 70 juta. Begitu maksudnya. Kalau sudah rasa banyak 7 juta, tapi itu masih normal, belum normal. Normalnya adalah kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kita seumur hidup. Amin. Bukan dapat 10 pengeluaran 12. Haleluya. Jadi saya ingin saudara punya mata terbuka. Jangan ikut pola orang dunia. Orang dunia biar jual Tuhan Yesus seperti kawin dengan orang kaya. Bilang amin. Itu pola dunia. Jadi saya tidak tertarik kalau sudah punya anak menikah dengan orang kaya. Kalau dia orang kaya, dia mudah sekali saudara mempermainkan anakmu. Amin. Kalau dia tidak cinta Tuhan. Betul, seperti dengan saya. Jadi jangan gadaikan anak-anak cantik-cantikmu hanya karena melihat mereka naik Mercy. Siapa yang tahu Mercy-nya cuma di VIN yang dia paling. Haleluya. Perhatikan keadaanmu. Tuhan mau kita lebih daripada apa yang sekarang ada. Saudara jangan pakai itu ayat. Apa yang penting makan ada, cukup. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Paling berat jadi tidak mau kalau mic-nya tidak maksimal. Jadi kalau masih ada lebih tinggi, kalau low high itu so menyenangkan, hidup paling bawah so menyenangkan, kenapa nak naik lagi? Amin. Kenapa di zona nyaman kalau masih ada level lebih di atas? Tuhan bilang naiklah kemari. Tapi bagaimana naik, saudara? Perhatikanlah keadaan. Bilang ke kanan, perhatikanlah keadaan. Kita orang sok pelayanan, orang selalu jadi hamba Tuhan. Kok hidup biasa-biasa saja? Apakah janji Tuhan itu janji kosong? Saya sedang mengalami, saudara, penyebab pertama dari kita tidak diberkati adalah hidup kita yang tidak akurat. Penyebab pertama hidup kita tidak diberkati karena hidup kita keluar masuk. Kita seperti rel kereta api, kereta kita kan ada tancap gas, tetapi ada di luar besi relnya. Jadi tenaga banyak kita tarik, kita dorong, kita tidak kemana-mana. Itu tanah yang tempat kita berdiri, kita cukur-cukur. Tapi kita tidak bergeser karena kereta apinya tidak di rel. Jadi kita harus ada di rel. Supaya apa? Kita bisa jalan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan siapkan. Dunia solebe Tuhan. Jangan lihat dunia pola. Lihat polanya Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1, dunia semakin jahat. Tapi Yesaya pasal 2, gereja akan semakin mulia. Saudara ada di mana? Di dunia atau di gereja? Ini lagi susah bergembala. Ini biasa lagi. No, itu dunia. Kita ada dalam Tuhan. Masa Tuhan dan dunia sama? Kita beda. Amin. Beda. Allah kita di Mesir ada 10 tulah. Orang Israel tidak kena 1 tulah pun. Efek dampak tidak ada. Bahkan lebih hebat, ada tulah gelap di tanah Goshen tidak ada gelap. Sulit sekali dijelaskan secara fisika. Di mana layang terang, bahu gelap. Bisa tidak? Tak bisa. Kecuali ada dinding, kecuali ada tembok. Tapi Tuhan bisa. Ada perbedaan antara orang beribadah pada Tuhan dengan yang tidak. Itu janji Tuhan. Oke, saya beri kesempatan ada 3 ibu yang pengen coba menyanyi supaya saudara hidup. Mari tolong perhatikan. Dunia ini jangan lebih baik. Ini pandemi ini, tidak usah saudara-saudara terlalu takut dengan pandemi. Memang dunia sebegitu. Ya, dunia ini so angus dengan masalah. Tapi Tuhan bagi orang-orang yang hidup kudus. Saudara punya masa lalu buruk, oke, bukan masalah. Yang penting hari ini kita maju ke depan. Nah, ada saya undang mereka yang akan mempersembahkan pujian.
Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana saya hidup. Saudara, saya bicara ini terutama pada saya, dan kita berbagi pada saudara. Perhatikanlah keadaanmu sekarang. Kita pakai bilang kamu mau harap banyak, tapi bawa pulang sedikit. Kamu ada upah, kemudian upahmu kamu masuk dalam pundi-pundi, tapi pundi-pundimu berlobang. Maksudnya apa? Ada masukan, ada deposito, setelah dicari saja tidak ada. Haleluya. Ada sudah punya tabungan, tapi waktu mau dicairkan tidak ada. Seperti bahasa lama bilang pundi-pundi berpesok, artinya lobang masuk, saudara, dia terus keluar. Kalau hidup kita seperti itu, yang salah bukan Tuhan.
Kalau hidup seperti itu yang salah bukan kerajaan Allah. Yang salah sudah pasti saya. Saya pernah mengalami, saudara-saudara, saya pikir ini berkat, padahal bukan. Kalau saya tidak perhatikan hidup saya, saudara tidak perhatikan hidup saudara, apa yang saudara miliki itu mudah sekali Tuhan menghembuskannya. Menghembuskannya seperti kapas, Tuhan tiup, dia terbang. Tadinya ada uang 1 M, tiba-tiba hilang. Ada uang 10 M, tiba-tiba dirampok, tiba-tiba orang balik nama, tiba-tiba sudah bukan saudara yang punya. Kenapa? Tuhan menghembuskannya. Saudara yang mau hidup seperti itu bilang amin. Haleluya. Kalau bahasa Inggris bilang consider your race. Sadari keadaanmu. Jadi kasihkan kembali cara amin. Katakan amin. Amin. Apa tadi? Saudara yang pengen hidup seperti itu, kan bocah-bocah terus bilang amin. Nah, sobat perhatikan kan? Tadi masih melayang terpesona dengan 3 penyanyi. Jadi ya, mereka mewakili 3 generasi. Puji Tuhan. Nanti yang suara-suara yang lebih baik lagi saya berkumpul karena kita KKR tanggal 2 di Tomohon ya. Akan ke sana. Haleluya. Jadi yang harus saya perhatikan bukan Tuhan. Saya. Kalau kita mati listrik sementara di sebelah ada menyala lampu, siapa yang kita marah? Ini mana di PLN? Mana PLN? Saya pikir banyak orang kurang ada. Kenapa setiap mati lampu, Dora ambil itu basuh ke pemarkan. Mana tuh kantor PLN? Kalau PLN itu ada masalah, lu pasang basuh ke mana kan Tuhan beri alamat. Nggak begitu kan? Kita yang harus perbaiki. Karena kehendak Tuhan, rancangan Tuhan mengenai kita selalu rancangan damai sejahtera. Kata damai dalam bahasa Ibrani shalom, di dalamnya ada kata prosperity. Prosperity itu kemakmuran. Jadi kalau ada sesuatu yang ada something trouble with me, saudara jangan salahkan Tuhan, apalagi salahkan teman. Kita jangan cari gara-gara. Saya pernah tidak diberkati, saya pernah gagal gara-gara siapa? Gara-gara saya. Jangan cari kambingmu. Jangan cari kambing hitam, selalu gara-gara kita. Apa sebab saudara ketika seorang dibentuk oleh Tuhan dan dia tidak salahkan? Ini gara-gara ular, ini gara-gara perempuan. Kalau kita selalu bilang memang kita bersalah Tuhan, cepat sekali Tuhan maafkan orang itu. Amin. Cepat sekali Tuhan mau pulihkan. Dia tidak cari yang siapa penyebab salah. Dia tahu yang salah adalah Tuhan bilang perhatikan, consider your ways. Consider your ways ini artinya begini. Saya consider your ways, pedulikan, atur, letakkan pada posisi semula, jaga, dan namakan kembali. Kalau salah nama dulu, kasih nama baru. Tandai, cek kalau sudah kuda, beli kembali kalau sudah terjual. Perhatikan keadaanmu, ubah, transform kalau dia sudah salah bentuk. Rawat dia kalau dia sudah ada penurunan kualitas. Ubah ke arah yang benar. Turn right. Kemudian isi ulang tenaga baru kalau handphone dia sudah as baterai. Bahasa itu Ibrani bilang sum atau sin. Bahasa Yunani bilang perhatikan, sadari sekitarmu, lihat apa yang perlu diperbaiki, kenali sesuatu yang selama ini belum jelas di matamu, atau watch, ya, awasi dan lihat hidup dalam suatu periode tertentu di hidupmu. Periode hidup saya, saudara-saudara, ini adalah 13 tahun ketiga. 13 tahun 3 ke 4. Saya lihat saudara-saudara, saya masih ada hari ini, kita masih ada hari ini. Ini adalah kesempatan untuk kita mengawasi kembali hidup kita. Memperbaiki hidup kita. Jangan saudara menyesali hidup yang Paulus bilang, aku tidak memperhatikan apa yang di belakangku. Tinggalkan sudah. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hari ini dan masa depan. Haleluya. Sebabnya bagaimana? Apa yang harus saya perhatikan? Yang pertama, meski Tuhan janji beri saya kelegaan, damai,
kelegaan dan ketenangan, saya akan tetap letih dan lesu jika saya tidak menanggapi. Baca dulu Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yang pernah letih lesu lambaikan tangan. Kalau letih lesu di komik aja. Oh, batuk gitu ya. Letih lesu, ayat ini bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu. Ini bahasa yang lain, kelegaan, ketenangan, kepuasan, kedamaian, fresh, rest, bukan rest in peace, ya, rest with peace. Sudah bisa tenang tidur, tenang bekerja, tidak galau, tenang melayani, sudah puas dengan apa yang ada. Babi putar, haleluya. Minyak dan garam juga, haleluya, haleluya. Kalau ada RW puji Tuhan, tidak ada pun puji Tuhan biar Tuhan diperincang. Karena yang menentukan damai bukan apa yang dari luar, tapi apa yang dari dalam. Nah, apa yang dari dalam itu Tuhan tawarkan. Mesti ayat ini bilang, meski Tuhan tawarkan kelegaan, perhatikan hidup saya, perhatikan hidupku. Meski Tuhan tawarkan kelegaan, tapi saya akan tetap galau, letih dan lesu kalau saya tidak merespon, menanggapi undangan. Katakan undangan. Kata marilah kepadaku. Halo. Kalau saya bilang, Pak Andi, come to me. Siapa yang bergerak? Betul? Kalau saya bilang, Allah, di mana rambutmu? Alan, come to me. Come. Nah, inilah Alan. Dia mengerti bahasa saya. Marilah kepadaku. So sampai dia belum? Come to me. Bukan come to speaker. Come to me. Dia sudah sampai? Belum. Walaupun Tuhan menawarkan damai sejahtera, kelegaan, ketenangan, kepuasan hidup, kita tetap akan letih, lesu, dan berbeban berat, dan tanpa kelegaan kalau kita tidak merespon undangan Tuhan. Saudara, pandemi ini banyak orang bilang, aduh Tuhan, tapi ada orang juga dalam hati, praise the Lord. Praise the Lord, kenapa? Pas memang kita lupa susah ibadah. Apa gereja pada tunduk? Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Maksudnya, dia sebenarnya malas ibadah, malas cari Tuhan, malas datang pada Tuhan. Pada saat pandemi, dia punya hati berbunga-bunga karena dia punya ketidakibadaan menjadi legal. Haleluya. Menjadi legal. Saya percaya pandemik ini adalah alat ukur untuk melihat respon dan tanggapan kita pada Tuhan. Saya lihat saudara banyak bukti. Ada banyak bukti. Haleluya. Orang yang hari-hari ibadah akan ada beda. Haleluya. Memang kita mungkin pernah terpapar, tapi keterpaparan tidak membuat kita keterpakaan. Haleluya. Pakai bahasa Indonesia kombinasi dari kenaikan sampai keturunan karena ada kedudukan. Tidak salah. Anda boleh terpapar, tetapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang tenang di situ bukan fisik, jiwa, tapi rohmu tenang. Kalau roh kita tenang, itu virus punya mata, dukun juga punya mata. Dukun jangan cium paku payung, jangan cium ke dia. Siapa?
selalu dia di hadirat Tuhan. Berani tiup tumpaku balik. Aduh, kok saya tahu. Jadi dunia ini sudah lebih tua. Tuh teori-teori lama udah pakai ulang itu terus. Bikin habis waktu coba ibadah. Padahal inilah rahasia. Mengapa hidup seseorang, mengapa hidup orang tertentu memiliki kelegaan dan hidup orang yang lain tidak memiliki kelegaan, dikaitkan dengan undangan Tuhan. Responmu bagaimana? Kalau mau undangan makan, barapat kanan, siapa? Sini ada kesegaran dan tikus. Kalau ganti sedikit, barapat dia. Nanti tolong soal ibadah. Iya, nanti kalau soal tamat kita barapat. Orang-orang begini. Kalau dia orang tidak kenal Yesus, biasa. Tapi kalau dia orang Kristen, dia biasa? No. Dia bukan normal. Dia di bawah normal. Kalau di bawah normal, apanya? Di bawah normal. Abnormal. Di bawah abnormal, apa? Paranormal. Kenapa? Perhatikan keadaanmu. Kenapa hidupmu seperti ini? Itu ada kaitan dengan ibadahmu seperti kapal selam. Kau datang seperti lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kalau dapat alasan tidak masuk gereja, puji Tuhan. Dapat alasan tidak datang ke ibadah, praise the Lord. Itulah yang membuat hidup kita bermasalah. Itulah yang membuat kita berharap banyak, tapi yang kita tuai sedikit. Haleluya. Itulah yang membuat kita melamar sini, melamar sana, melamar situ. Soalnya cuma berat fotokopi. Yang ada terima. Karena buka pintu tutup pintu cuma Tuhan yang punya kuasa. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan dekat jauhnya hidupmu dengan Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Sampai hari ini Tuhan masih mengundang. Datang lalu bilang dari kanan, ayo datang masuk gereja. Kita kok masuk gereja ini cuma karena takut tapi mama. Nah, kok tapi mama sudah tidak ada. Atau coba kita. Kok tapi mama kok kalau kita nggak masuk gereja itu jadi goro. Jadi kita masuk. Dan kita rubah ya. Oke. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Firman Tuhan berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Perhatikan kata mengundang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah kuundang itu akan menikmati jamuanku. Alasannya apa? Alasannya? Ada yang tahu cerita tadi? Diundang, tidak mau datang karena ada alasan. Satu baru beli ladang, mau pilih ya kata. Bagaimana soba ya? Tidak pilih ya. Satu baru beli lembu, baru dicoba. Sudah tukang pelantik di Lamongan sebelum beli kuda, dia cambok dulu sebelum bayar. Ini soba ya, belum coba. Satu lagi bilang, ayat berapa itu? Aku baru 20. Aku
Aku baru kawin. Saudara-saudara, kalau kawin ini alasan rumah tangga. Kalau saya tidak bermaksud siapa-siapa ya. Orang yang punya anak dengan orang tidak punya anak, mana lebih susah masuk gereja? Orang yang punya anak dengan orang yang tidak punya anak, mana lebih susah masuk gereja? Sama saja menurut saya. Kalau dia orang yang malas, kalau orang yang malas, tapi kalau orang rajin berdiri anak 7, no problem. Haleluya. Tanya dari Natalia, amin. Kalau mau sinar ya panas tuh lain. Yang penting tolong datang ke Tuhan. Haleluya. Jadi kalau biarnya ada anak solo dan masih kemarin sekarang kami tidur menjaga anak-anak kecil keponakan cucu, semua sudah tidur dengan teman, saya sendirian. Kemudian Meme bilang begini, pada tidur jomblo. Sendirian maksudnya. Saudara sendiri punya anak, tidak punya anak, bukan itu alasan. Sebab alasan bisa dibuat. Kalau memang malas ibadah, memang itu masalahnya. Sehingga saudara-saudara, saya beritahu malam ini, inilah yang namanya terobosan kita keluar dari namanya lower life, naik ke higher life. Kita naik ke level yang lebih tinggi. Memang tidak mudah, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak mudah. Kita mau jadi gereja yang bukan gereja yang usual, tapi kita menjadi gereja yang unusual. Sakit tetap ibadah. Oh, itu luar biasa. Biar kentok-kentok sedikit baru masuk gereja, Marco. Keselewat kakinya, tapi dia datang gereja. Kalau kita pada level seperti ini, yang kita bisa berharap banyak, dan Tuhan bisa memberkati kita banyak. Sebab pada saat kita tidak punya alasan saja, kita bisa tidak datang. Apalagi kalau kita punya alasan. Ulangi saya punya kalimat ini. Sedang pada saat kita tidak punya alasan, kita bisa tidak datang ibadah. Apalagi kalau kita punya alasan. Jadi saya bicara ini bukan firman untuk anak-anak ya, bukan firman untuk orang petobat baru. Ini petobat yang sudah lama. Apalagi sudah jadi pelayan, apalagi sudah pakai gelar, STH, pendeta dan lain-lain. Kemudian dengan firman seperti ini harus jadi biasa ya. Ini biasa di level kita. Jadi sedang tidak punya alasan, sedang kita tidak punya alasan, kita bisa tidak datang. Apalagi kalau tidak punya alasan. Itu kalau dikaitkan, saudara, dikaitkan dengan aku tidak dapat datang, aku baru kawin. Satu kali seorang gembala memberkati seorang sepasang suami istri baru mau menikah, dan dalam konseling gembala bilang, kamu dua ini malas sekali beribadah, masih muda. Nah, gembala mau berkati kamu, tapi bapak atur baik, bapak janji. Apa gembala? Habis kawin mesti setia beribadah. Oh iya, siap gembala. Habis pemberkatan minggu depan, nah masuk. Oh, berarti mereka pada masuk. Ada maaf gembala, orang kan ini lagi honeymoon. Oh, lagi bulan madu. Oh, berapa lama? 3 bulan. Betul. Lewat 3 bulan gembala dari ketua hati gembala kan? Saya kadang-kadang tidak sampai level itu. Haleluya. Dia telepon lagi, halo, bagaimana kau rasa 3 bulan habis 2 bulan madu? Sudah bergembala, saya di rumah ini. Minggu depan masuk gereja nih. Oh iya, Bala. Hari Minggu jangan masuk. Bala telepon. Siapa dek nak masuk hari 2? Belum 2 jawab. Malah minta maaf. Minta maaf aku bilang. Siapa? Tapi istri sudah duduk. Jadi Tuhan bilang buat bergerak. Oh. Sudah, selama 7 bulan ini, kenapa masuk gembala mulai bingung, stres. Sudah kau jadi gembala jangan stres. Kalau mau akurat, akurat. Amin. Kalau anda mau akurat silakan, karena ini Tuhan punya di gereja. Amin. 7 bulan kemudian telepon, halo bro, gimana tuh ses? Bagaimana dengan kamu dua? Salah telepon dari orang sekembala kita minta maaf dulu, tapi istri langsung sekali saja dia mau masuk gereja. Atau sekarang saya kepas sekarang sempat tambor, oh jadi
dia kesenang malu. Sumpah tambor DP puru penjewa jalan siapa begini sombong. Jadi, belum dapat masuk gereja gembala. Oh, ya gembala dari musuh. Tengah malam, 9 bulan, 9 hari. Malah jam 2 pagi ini. Kenapa datang kemari? Kenapa? Tapi saya mau melahirkan. Ada kesian gembalanya mengantuk. Kalau gembala Tiberias, gembala mengutus pemilik satu. Kalau Pak Indra, anak buahmu melahirkan. Betul, pergi lihat sana kan, pagi nanti laporan. Kalau itu ya, ada pendeta khusus melahirkan. Kalau orang 10.000 bagaimana gembala tiap hari orang melahirkan? Gembala jadi perawat. Oh begitu. Oh gembala pikir akan dalam nama Yesus akhir. Sudah melahirkan itu namanya beban berat. Saya pernah punya cerita. Ini cerita dalam cerita. Satu kali ada ipar kami mau melahirkan. Ternyata orang melahirkan itu tidak ingat. Kami doa. Sementara doa saudara, saya yang diminta doa. Kemudian saya terking Tuhan karena kenapa tidak keluar Tuhan. Alam nama Yesus. Pada saya terking, alarm berbunyi. Paling kira itu kode belakang NT itu. Jadi pada saat saya berdoa, istri saya bilang, mana baterai yang kuat sekali berdoa tadi. Aduh, kita berdoa bukan cuma terking dalam nama Yesus. Itu ibu terlalu adik ipar itu, sementara dia baterai kesakitan, dia pegang bukan besi, dia tapi jalan dia boleh dapat boleh tadi. Oh kita terking, alam nama Yesus. Tapi jalan dia polisi. Mana boleh kan pendeta mau bilang coba masuk boleh tapi jalan. Haleluya. Sudah dah, malah bilang. Kalau selahir, sudah toh, selewat selahir toh, minggu depan masuk gereja ini, siap. DP minggu depan, nena masuk. Kembali tanya, aduh, apa nena masuk gereja? Kembali, dia kan mesti kasih susu ASI, ya toh? Tentu ASI ini kan dia pemalu sekali, kembali saya tahu. Jadi kalau dia mau basi sementara ibadah, oh kesian, gimana nak? Jadi tunggu dulu nanti kalau apa susu, seboleh seboleh. Oh Tuhan kembali. Oh, kalau lepas susu ada 5 tahun. Setelah lepas susu kembali dengan seboleh kemanggis seseberut, sejengkel nak gimana? Karena banyak orang kalau bilang aku baru kawin itu alasan paling klasik. Jangan memberi tabrak itu. Memberi tabrak tidak ada perintah kemanusiaan. Haleluya. Akhirnya setelah anak sudah berapa tahun lepas susu, kemudian bertelepon. Nurses seboleh kembali ke beban berat semua terlepas. Seboleh masuk gereja. Aduh iya kembali kita orang memang suka sekali masuk gereja. 2 tahun tuh adik ketukan, puji Tuhan. Oke pada anak sama masuk. Kita mau membina Tuhan. Suka dulu. Jadi kalau memiliki alasan, saudara pasti orang punya alasan. Bukan yang punya anak saja bisa alasan. Orang yang belum punya anak atau tidak punya anak pasti bisa buat alasan. Sebab yang tidak bisa membuat alasan adalah seekor bebek dan seekor tikus. Tapi seorang manusia itu dalilnya, karena akal sehat itu jalan, selalu namanya pembenaran. Saudara, kalau kita berharap damai sejahtera, berharap ketenangan, berharap ini hidup tenang, kita tidak bisa tenang tanpa kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ikan, biar saudara sayang sudah punya ikan. Saudara kasih baju dia baju baby. Saudara kasih makan dia pizza. Saudara kasih di kamar tidur di atas spring bed yang kalau saudara taruh dia bisa melompat-lompat. Ikan sehebat apapun saudara layani, dia tidak bisa tenang kalau dia tidak ada di air. Betul? Setuju dengan saya bilang amin? Hidup kita juga seperti itu.
sehebat, sekaya, sepintar, sesibuk apapun kita, seterpakai apapun kita di luar sana, seterkenal siapapun saya dan saudara, tanpa kita dekat dengan Tuhan, hidup kita kelapa-kelapa, hidup kita kosak, kita tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Jadi jalan keluarnya apa? Perhatikan keadaan. Kamu punya gaji banyak, tapi mana kalau Tuhan mengembuskannya? Berarti bagaimana Tuhan lebat tiup-tiup? Bukan. Tuhan membuat berkatmu itu mubazir. Kau sudah 70 tahun saya, engkau kerja 30 tahun. 30 tahun engkau selama itu tidak cari Tuhan. Engkau cari hasil 30 tahun tidak akan kelihatan apa. Karena hidupmu jauh dari Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan bilang amin. Yang jauh dari Tuhan bilang haleluya. Tuhan sudah nangkap. Yes. Jadi consider. Saya salah baca tadi. Yang betul consider itu consider. Mana ya kak? Consider. Consider your ways. Perhatikan jalanmu. Kau mengharapkan tiba ke Malalayang dari Serapoi. Kau berharap tiba di Malalayang. Kau berkata Tuhan, mana nih bahu mall? Mana nih lapangan batik? Padahal engkau sedang mengarah ke Jalan Hasanuddin. Dan engkau sedang ada di Sumompo dan engkau berharap tiba di rumah sakit Malalayang. Apa yang salah? Apa yang keliru? Perhatikan jalanmu, rutemu, kemana kau? Kau sedang berharap Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memakai engkau. Tapi engkau ada di jalan yang berbeda. Jalan beda yang mana? Engkau tidak tempatkan cari Tuhan sebagai prioritas number one, numero uno. Haleluya. Saudara, biar orang kurus-kurus begini, tapi tamak bilang orang biar besar di kumpulan, mahal setia masuk gereja. Saudara, ada di telepon, saya mau bahas tentang sesudah ini. Tahan sudah mendengar firman. Amin. Sudah tidak usah khawatir. Habis dibayar kita langsung pulang. Karena tidak ada acara kedua. Haleluya. Yang paling penting manusia roh orang ini strong. Jadi saudara-saudara, ketika kita berharap kelegaan, ini keibadah bukan acara rutin. Keibadah bukan kewajiban karena kita Kristen. Tapi keibadah karena memang dasarnya aku cinta Yesus. Amen. Dasarnya aku tak bisa hidup tanpa Yesus. Amen. Dasarnya tidak Yesus biar nabi. Dan kalau itu prinsip kita, kau berharap banyak, boleh. Kau berharap diberkati, boleh. Kau berharap limpah, boleh, karena Tuhan janji. Orang yang berkati adalah orang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Roti makanan diberkati. Air minuman diberkati. Segala penyakit akan dilakukan. Dan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah konti. Tuhan tidak pernah tolong. Jadi badekat dan Tuhan. Amen. Ada lagu lama, hanya dekat Allah saja aku daripada jalan keselamatanmu. Hanya dia umatku, hanya dia kota Bethlehemku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kalau ada jauh, jiwaku galau pasti. Engkau menerimaku. Katakan sama-sama. Dengan sepenuhnya. Satu lagu baru. Lebih baik satu hari dari belakangmu. Haleluya. Daripada 1000
Saya percaya kalau saudara mulai perhatikan hidup saudara, saya tantang saudara lihat bedanya. Kalau mulai akurat hidup ibadah, maka saudara akan lihat yang selama ini susah, selama ini suka, selama ini tertutup, mulai hari ini terbuka kembali. Kita pertama bagi Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama sudah, meski Tuhan janji beri kelegaan, saya akan tetap kalau saya tidak respon tanggapan Tuhan, undangan Tuhan. Yang kedua, meski saya rajin ibadah, sekarang saya naik level, saya masuk. Kalau ada orang, pendeta Max bilang rajin masuk gereja, apa belum terjadi lagi sesuatu? Oke? Ini level naik, amin. Yang mau next level bilang amin. Yang kiri kanan orang mesti next level. Yes. Matius 7 ayat 6 dan 7. Markus maksud saya. Jangan lupa pakai kacamata. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Haleluya. Consider your ways. Perhatikan keadaan hidupmu. Perhatikan, tata kembali, charge kembali, kembalikan pada posisinya. Perhatikan, edit kembali, atur kembali, kembalikan dan amati selama periode tertentu dari hidupmu waktu engkau sudah rajin ibadah. Oh Tuhan, kenapa saya sudah rajin ibadah tetapi belum sesuatu terjadi? Kenapa saya sudah setia beribadah? Bahkan ibadah semuanya seorang bapak, saudara, ibadah semuanya hadir. Ini di Pulau Bangka yang pernah terjadi. Karena dia lagi susah, semua ibadah dia hadir. Sampai ibadah kaum ibu dia hadir. Oh, ya. Ibu, siapa bapak Iko? Iyo, kamu cari Tuhan kan? Tuhan yang melihat orang jenis kelamin itu, tapi itu orang PKRI 2. Saudara-saudara, ayat ini bilang kita next level. Meski saya rajin ibadah, hidup saya tidak akan mengalami berkat ibadah jika hati saya masih jauh dari Tuhan. Mana ayat jauh ya? 6. Jika hati saya, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau di gereja ini sepakat kalau lagi firman, kecuali darurat sudah boleh keluar masuk. Tapi kalau tidak, kecuali mau ke toilet, yang kaget dia mau poli tambah, tak boleh ke toilet saudara. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang penting selain firman itu lebih penting, maka sudah tetap di tempat dalam rangka menghormati Tuhan. Supaya apa? Supaya menolong hati kita, jangan fisik kita ibadah tapi hati jauh. Saya tidak mau saudara fisik ibadah tapi hati jauh. Saudara, bagaimana cara mengukur saya punya hati jauh? Saya sudah perhatikan kalau ke tempat ibadah ini, saya punya pengamatan semoga ada yang sama. Setiap kali itu pintu sana bakal buka, hampir semua mata. Yang mengalami itu bilang amin. Hampir setiap pintu, untuk pintu ini ngomong tapi dia bekerja sama dengan kita. Hampir setiap kali ada sesuatu terjadi, mata kita, orang kalau tidak konsentrasi, sesuatu yang lain terjadi, itu dia akan tertarik ke sana. Tapi kalau saudara fokus ke Tuhan, apapun yang terjadi kecuali kebakaran mungkin, saudara punya mata akan fokus pada Tuhan. Itu level. Haleluya. Katakan level. Ada hadir terima. Tidak pendeta biar masuk gereja begini, tapi Bapak Mantu dulu bilang begitu. Mas kita ini papi tak masuk gereja, tapi hati di gereja. Oh papi, sabar yang membantah Bapak Mantu. Di dunia ini cuma dua yang takut, Bapak Mantu dan Mama Mantu yang gila. Yang berani melawan Bapak Mantu, Tapi saudara yang saya tangkap di sini adalah ibadah sudah sama-sama ibadah.
umum, saudara. Pengalaman saya pimpin ibadah perpisahan tahun. Sudah tahu pengalaman, paroki pengalaman? Ibadah perpisahan tahun. Woi, pengalaman. Ya, masuk pelotek. Ya, ada yang nak tahan masih ibadah manusia pelotek dalam gereja. Betul. Hatimu ada di mana hari ini, di KKR ini? Saya tidak ada di hati saya tidak ada di orang-orang, tapi hati saya harus di Tuhan. Sebab kalau gembala bisa kalau KKR gembala itu saya dikit orang lupa banyak orang. Sekarang hati saya tidak lagi tergantung pada orang, tapi hati saya tergantung pada Tuhan. Betapa orang banyak hadir tapi hati tidak ada Tuhan. Tapi bukan berarti orang banyak salah ya. Orang banyak itu baik kalau semua yang banyak itu hatinya dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi naik level, amen. Supaya kita mengalami janji berkat ibadah, saat ibadah hati harus melekat dengan Tuhan. Hati dengan Tuhan. Saya pernah ibadah di Bidawero. Saya sudah ceritain. Sementara saya khotbah, ada babunyi rupa begitu. Ini mikrolet di depan gereja yang memang cuma 1-2 meter dari gereja. Sementara saya khotbah, nah waktu itu saya memang sadar juga saya punya khotbah ini belum tentu menarik. Sementara ibadah komung mikrolet, oh saudara akan terjadi satu gereja keluar. Padahal tidak ada yang tertabrak, cuma babunyi rem. Satu gereja keluar. Saya tanya, hati mereka dari mana? So pasti pendeta dan khotbah itu tidak betul lebih khotbah. Dan kita sadar betul kita. Pendeta kepala bilang, pendeta Max, so bingung. Saya sadar antara dua jemaat itu yang error dan kita yang error. Jadi adil. Tapi kalau sekarang ada model begitu, kita tengking dalam nama Yesus, kaki langsung terputar jadi lurus. Karena nak hormat ke Tuhan. Cuma anjing dapat foto mikro bareng, orang keluar rombongan. Kok gembala orang turun. Gembala pergi di jalan, belum selesai. Orang di sini bersyukur tak kurung. Tak boleh bilang kalau cerita sebentar khotbah. Halo. Orang di sini bersyukur tak kurung. Tapi coba sini ada jendela rupanya hotel nelayan sana. Pemandangan ada yang saya perhatikan. Tertolong dan tidak stres karena apa? Pemandangan sejauh mata lepas memandang. Pulau Bulaken di ujung sana. Tapi di sini orang tak kurung. Tapi ada guru yang tak kurung ini. Haleluya. Nanti tambah satu lagi AC kalau ada orang lain tambah AC. Tapi mau mengalami janji Tuhan, ibadah mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Kalau kita beribadah, roti akan diberkati ya. Ayo memberkati segala penyakit. Mau kopi varian apapun, mau delta, mau beta, mau delta, semuanya yang teto-teto itu. Kalau semua yang kita lanjut ibadah akan menyembuhkan kita. Ibadah akan menyembuhkan kita. Haleluya. Saya percaya kali itu virus kuman bakteri ada di alam fisik, tapi kuasa Tuhan ada di alam roh. Saudara tahu mana lebih kuat, kabel listrik atau DP listrik? DP listrik. Sesuatu yang kelihatan tidak lebih hebat yang dengan yang tak kelihatan. Tuhan tak kelihatan, tapi dia hebat lebih dari sekarang. Haleluya. Terjadi di sekolah Alkitab Kalimantan. Ketika peristiwa Sampit terjadi, ini orang-orang sekolah Alkitab loh. Jemaat lagi haleluya, haleluya. Ketika kepala suku tiup sirene peperangan suku tertentu di Kalimantan, sementara hadirat orang langsung keluar, angka beda. Tambah semangat amin. Oh begitu lihat gembala kalau dan iyo sedang sesungguh-sungguh iblis masih boleh bikin tak tahu apa takut. Sedang sesungguh
masih ada banyak gangguan, apalagi hati jauh. Jadi kalau saudara menyanyi, Lord I give you my heart, berikan hatimu, berikan hidupmu. Kau tak sadar kau bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kau bertemu Tuhan. Kalau setiap orang bertemu Tuhan pasti ada berkat. Kalau kita bertemu Tuhan pasti ada perubahan. Kalau kita bertemu Tuhan, janji-janji Tuhan jadi kenyataan. Tapi syaratnya hatimu jangan jauh. Haleluya. Tuhan ampuni saya, ampuni kami supaya hati saya tidak jauh dari Tuhan saat saya ibadah. Haleluya. Saya waktu di tahunan saya sementara khotbah ada seorang bapak. Sementara saya bicara begini, kemudian dia berdiri. Pendeta, so kita itu. Oh Tuhan, kita yang ketakutan. Maksudnya itu firman itu kenapa kita? Dan kita mau berubah. Ini saya waktu itu masih belum 20 tahun. Dia yang bicara 60 tahun di umur. Sudah meninggal sekarang. Tapi lebih baik begitu. Hati kita terbuka dengan Tuhan. Terbuka. Waktu kita terbuka, kau punya masalah apa? Kau punya deposito tidak bisa cari. Haleluya. Kau punya pekerjaan mandek. Kalau saudara ada di ibadah, levelnya sudah naik. Level pertama tidak berespon. Sekarang sudah ibadah. Sekarang kalau ibadah bagaimana caranya? Hatimu. Haleluya. Kuberikan hatiku, hidupku Tuhan, untuk Tuhan pada saat saya ibadah. Saudara, kalau hatimu lagi melekat dengan Tuhan, gangguan terbesar dari sementara ibadah pada saat maaf, saudara pengen buang air besar, saudara masih bisa tahan. Haleluya. Saya bersyukur di samping ruko ini ada Indomaret. Indomaret itu banyak menolong anak-anak kita. Tapi tahu dari Indomaret adalah alat uji di mana hati. Oh tergerak sedikit Indomaret. Dia pernah beli 1 kali dari tadi dah. 10 kali dah balik. Tadi di air, sekarang di air. Toh berikut di aqua, berikut di air minum. 7 kali balik air minum, 1 kali yang sebelum dibalik bawa 1 gelas besar. Kau taruh sini, kau kasih akan kebalik. Karena hatimu, di mana hatimu berada, di situ hartamu. Berbalik, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau Tuhan adalah hartamu, harta satu-satunya yang paling berarti, paling berharga, di situ hatimu. Dan kalau Tuhan itu hartamu, kau tidak akan pernah rela kehilangan Dia atas alasan apapun. Ku berikan hatiku dan jiwaku selamanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu.
Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama, meski Tuhan janji kelegaan, saya tetap akan galau lesu jika saya tidak merespon ajakan dan undangan Tuhan. Setuju dengan saya? Bilang amin. Yang kedua, meski saya rajin ibadah, hidup saya tidak akan mengalami berkat ibadah jika hatiku saat ibadah masih jauh daripada Tuhan. Tapi kita sudah naik level ya. Sekarang kita sudah tidak masalah lagi soal ibadah, sudah rajin ibadah. Sekarang sudah saudara, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya berharap ini yang terakhir, kalau Tuhan berkenan. Sudah 1 jam setengah ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Boleh enggak haleluya? Haleluya. Masih bersama saya haleluya 3 kali 2 3. Haleluya. 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 Saudara-saudara, yang ketiga ini saudara, meski saya banyak ibadah, sudah datang merespon undangan Tuhan, sudah ibadah dengan teratur. Sekarang meski saya sudah ibadah dengan baik, sekarang kita mau minta sesuatu pada Tuhan, bukan? Ayat ini bilang, meski saya banyak meminta lewat doa, tetapi Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Jika jawaban doa di mana yang saya minta itu hendak saya habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, jangan berdoa dengan cara orang dunia. Orang dunia punya cara berdoa bagaimana? Tuhan, berkati saya. Kalau Tuhan berkati lain, beri saya juga, supaya orang kampung dia tahu. Jangan orang Panenteng buat kita. Itu doa, itu. Tapi motifnya itu pola dunia. Tuhan, selama ngomong ke orang maraya ini Tuhan, angka akan sedikit ke orang itu Tuhan, supaya orang di sana oleh Tuhan boleh buka mata. Jangan orang Panenteng terus ke orang. Ini doa, betul, tapi levelnya masih pola dunia. Jadi Tuhan jadi alat, bukan jadi tujuan. Tuhan dijadikan sama dengan dukun-dukun, bayar berapa tak bayar. Yang penting supaya jawab sana naik kelapa kiri. Betul? Kita jadikan Tuhan sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang dalam bahasa Yakobus memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan berkati kita pekerjaan supaya kita boleh jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan salah? Tidak. Tapi jalan-jalan pada saat ibadah itu salah. Bilang kiri kanan. Jalan-jalan salah? Tidak. Jalan-jalan saat ibadah itu yang salah. Ini jalan-jalan bukan jalan kaki. Plesir. Bilang kiri kanan. Jalan-jalan itu tidak salah. Tapi jalan-jalan saat ibadah itu perlu diperbaiki. Supaya apa? Doa kita didengar. Saudara, berapa banyak gereja yang plafonnya penuh dibongkar karena semua doa itu bersangkut di plafon. Karena pola doa sama dengan pola dunia. Pola dunia berdoa begini, pendeta doakan kita supaya kalau kita naik pangkat, gampang pendeta. Gampang pendeta. Pendeta gampang apa? Tahu doa itu? Coba doakan saya Pak Pendeta. Supaya apa? Supaya Tuhan punya nama dipermuliakan di kota Manado. Karena kita akan terapkan kebenaran. Supaya saya akan berantas hal-hal yang tidak benar, yang salah-salah, yang benar-benar. Kalau begini itu doa, ini bukan doa hawa nafsu. Ini doa sesuai dengan agenda Tuhan. Tuhan berkati kita. Supaya apa?
Tapi yang di Manado ada banyak orang susah sekarang. Dan kita boleh memberkati pada orang. Tuhan berkati tapi rumah tangga Tuhan. Kenapa? Supaya kita boleh tolong banyak rumah tangga di Manado. Kasih kuat akal bagi kita Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau macam-macam tak injak. Sudah mulai paham ini? Kenapa? Apa yang Tuhan janjikan doamu, saudara? Seharusnya Efesus 3 ayat 20, coba. Efesus 3 ayat 20, idealnya, katakan idealnya. Sekali lagi, seharusnya. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Consider your ways. Engkau punya janji ini sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Salah. Efesus 3 ayat 20. Memang saya salah lagi. Efesus 3 ayat 20. Tuhan sanggup menjawab doa kita lebih daripada yang kita ucapkan dalam mulut kita, bahkan lebih daripada yang kita pikir, bahkan sebelum mulut kita mengucapkan. Tuhan sanggup menjawab doa kita lebih hebat daripada yang saudara sehebat. Saudara tahu bahwa Tuhan kita Allah kaya, amin. Bagi dialah yang dapat, able, sanggup, mampu. Bukan cuma janji-janji dan tidak ada kemampuan. Kalau seorang punya 10M dan dia janji 10.000, bisa nggak dia? Dia beri 10.000, bisa. Kalau dia cuma punya 10.000, dia janji kali 10M, tidak mungkin. Allah kita, selain dia mau, dia selalu sanggup. Saudara, ada orang mampu, tapi tidak mau. Mampu membantu, tapi tidak mau. Ada orang yang mau sekalian. Mau sekali kesian. Maksudnya itu, mau sekali kesian. Kita sudah bilang tadi, mau sekalian. Mau sekali kesian. Tapi tidak mampu karena tidak punya. Allah kita, selain dia mau, dia mampu. Allah mampu dan Allah mau. Dan apa menjawab doa kita. Lebih daripada, jauh lebih banyak. Ini soal jumlah, soal kualiti dari yang kita doakan dan pikirkan, yang kita minta dan kita pikirkan. Tapi persoalannya, yang kita minta untuk apa? Saya teringat Allah, saya ajarkan dia. Bilang Pak Bos, bilang Pak Komandan, kita butuh sekali di pekerjaan. Kita butuh sekali di posisi. Tapi kita memang pertaruhkan HP Tuhan. Dan memang gadaikan HP Tuhan. Kita butuh sekali di pekerjaan. Tapi cara-cara dunia memang saudara membuat lancar. Tapi tidak ada yang menjamin saudara bisa masuk posisi. Tapi kalau saudara pakai cara Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan bisa menjawab lebih daripada apa yang kau minta, apa yang kau doakan. Yang paling penting, setelah kau mendapat jawaban doa, tidak untuk dihabiskan dalam rangka memuaskan hawa nafsumu. Jadi jawaban doa, saudara kalau berdoa jangan salah berdoa, perhatikan doamu. Sehingga ketika kita berdoa, doa kita powerful, doa kita efektif. Tuhan beri saya rumah, beri saya kendaraan, supaya saya punya rumah bisa menjadi tempat ibadah kalau ada ibadah. Beri saya rumah, beri saya kendaraan supaya saya mudah datang ibadah satu keluarga tidak keujaran. Ini doa-doa yang demi kepentingan agenda kerajaan Allah. Saudara punya doa seperti ini, jauh daripada, lebih daripada apa yang saudara doakan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Jadi perhatikan isi doa kita hari-hari. Doa bukan untuk balas dendam. Doa bukan untuk adu gengsi. Doa bukan untuk dan Tuhan pakai ke kita supaya dari marga Solid terkenal sedikit. Cuma 1-2 orang-orang di nama Solid. Kalau dengan nama Solid pasti ada saudara, paling jauh cucu saudara. Karena cuma berapa orang kesian. Angkat akan saya kesian kita Tuhan. Supaya apa? Solid tak angkat. Motifnya salah. Kalau mau berdoa, apa yang saudara doakan? Tuhan sanggup menjawab doa saudara. Tapi perhatikan isi doa. Aku minta rumah, bukan salahnya minta rumah. Tapi untuk apa rumahmu? Amin. Untuk apa kendaraanmu kau minta? Untuk apa Tuhan pakai engkau? Untuk apa? Itu jauh lebih penting daripada apa yang kau minta. Dan hari ini, saya ingat satu kali saya ada KKR menjadi konselor KKR Reinhard Bonnke tahun 95 di Stadion Senayan Jakarta.
Saya ada satu blok namanya blok D, dan kami punya blok jauh dari mimbar, dari altar. Kami hanya memantau dari jauh dan kami diberi lembar mengisi pokok doa. Setelah khotbah kami menyebar. Ya, waktu itu saya mengambil posisi untuk berjalan ke belakang. Karena saya makin ke belakang makin ke atas, dan makin ke belakang makin gelap. Saya tiba pada beberapa bapak dan saya tanya, Pak, mau berdoa? Ya saya Pak. Dia bilang, pendeta saya masih belum masih umur 20-an. Dia bilang, pendeta saya untuk bantuan doa. Oh ya, sini Pak. Agak gelap-gelap saudara. Saya tanya, Bapak punya nama siapa? Nama saya Risa. Risa? Oh Risa. Pokok doa apa? Minta jodoh. Ciri-ciri jodoh yang Bapak perlu, Bapak suka. Tunggu, Bapak umur berapa? 40. Oh, 40 belum dapat ya Bapak? Oh, sebelum saya berdoa, dia bilang, Pak, boleh saya minta mau request? Request apa Pak? Boleh. Kita mau minta jodoh selama kesini. Oh, Pak, Bapak, saya akan doa. Setelah itu dia bilang, saya bisa tambah pesan sedikit? Boleh. Apa pesan? Kita minta jodoh. Kalau boleh, apa Bapak? Tunggu Pak. Kita minta jodoh selama. Kita suka Bapak pendeta. Hah? Bapak ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki sejati. Suka jodoh seperti saya. Iya, minimal ganteng Bapak. Aduh, tak saya dikira kita waktu itu memang masih kagak kami ya. Tepuk tangan berada di belakang. Ada hal yang kita maksud, kita suka ketakutan luar biasa. Kok dia sekolah merdeka? Ini kolak ini saudara ini kolak ini. Saudara, saya langsung ambil langkah iman, saya langsung lari ke bawah. Kalau kita robek DPR, risakmu. Haleluya. Minta jodoh, laki-laki minta laki-laki. Di tahun 95 saudara. 95 laki-laki minta laki-laki. Kalau dia gombal sedikit minimal Bapak pendeta. Oh Tuhan, kita bilang langsung kita lari akal. Kalau kita di bawah bilang, darah Tuhan, pelayanan tidak selalu, doa tidak selalu untuk kepentingan kerajaan Allah. Kotoran hati-hati, orang minta bantu doa bisa salah. Haleluya. Jadi malam ini saudara poinnya ada 7. Saya mungkin tidak sampai selesai. Tapi ingat baik-baik, dunia semakin lebih tua. Dunia semakin jahat. Buka mata baik-baik. Ada banyak pelayanan di luar sana. Ada banyak orang melayani. Tapi tanyakan dorong minta doa itu apa? Dorong minta dilayani itu apa? Dorong minta berperok. Kasih makan. Tapi kebanyakan sekarang pelayanan itu kalau tidak benar-benar diterangi oleh firman, tujuan akhirnya bisa untuk memuaskan hawa nafsu. Di tempat ini mari kita komitmen. Segala sesuatu yang kita buat hanya untuk menjadi seperti Yesus. Segala kemuliaan hanya untuk Yesus. Segala kepentingan hanya untuk kepentingan Yesus. Segala agenda-agenda Allah. Seperti yang kita komitmen bahwa Yesus adalah sentral dari pelayanan. Kepentingan kita ada. Kita punya kebutuhan ada. Tapi di atas semua kebutuhan dan kepentingan kita tempatkan kebutuhan Tuhan di atas segala-galanya, di atas semuanya. Tuhan Yesus nomor 1. Kalau Yesus punya hati tersentuh, semua kebutuhanmu bukan lagi masalah. Kalau Yesus punya hati terpuaskan oleh ibadah dan servis kita, semua doamu belum saudara bicara, Tuhan sudah sediakan. Sebabnya hari ini perhatikan, consider your ways. Tata kembali ayat yang saya baca terakhir ini. Saya yakin saudara ingat kembali persahabatan dengan dunia. Ayat berapa itu? Persahabatan dengan dunia. Pola pelayanan yang bersahabat dengan dunia. Isi doa yang bersahabat dengan agenda-agenda dunia. Tujuan dan motif yang persis sama dengan agenda-agenda dunia. Yakobus pasal 4 tadi ayat berapa? Ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi
Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, Ya. dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, saya ingin bantu saudara paham apa artinya bersahabat dengan dunia. Melayani Tuhan tapi pakai pola dunia. Ulangi, melayani Tuhan pakai pola dunia yang dikejar pangkat, jabatan, nama. Kalau itu digoncang, digoyang, kita marah. Itu pola dunia. Amin. Kita melayani Tuhan tetapi bersahabat dengan dunia, artinya prinsip-prinsip dunia kita bawa di sini. Kalau banyak orang pasti berhasil, belum tentu. Orang banyak itu baik, orang banyak itu sesuatu prestasi. Tapi orang banyak yang tidak cinta Tuhan, tidak ada arti di hadapan Tuhan. Orang banyak yang tidak takut Tuhan, tidak ada makna di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya, bilang amin. Kita ada di kerajaan Allah tapi pakai pola kerajaan dunia. Kita bersahabat dengan dunia dalam hal tugas-tugas, dalam hal tujuan-tujuan, dalam hal agenda-agenda. Saya harus bertobat dengan hal ini. Kita perlu bertobat agar apa? Setiap apa yang kita terima dari Tuhan, kita masukkan dalam kantong, kita ambil masih ada. Kita berharap banyak, kita akan mendapatkan bukan cuma banyak, tapi berlipat-lipat kali-kali. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di surga sudah tahu. Bapa di surga tahu saudara memerlukannya. Maka saya ini akan rest, tidak mengoyo, tidak bersaing, tidak lagi menjelekkan orang lain, tidak berdiri di atas penderitaan orang lain, tidak seperti katak ke bawah menginjak, ke kiri ke kanan mengikut dan ke atas menjilat. Ini prinsip dunia. Gereja kita maju atau mundur tergantung kita akurat dengan Tuhan atau tidak. Gereja kita maju atau tidak tergantung kita cinta Tuhan atau tidak. Gereja Tuhan kita berlimpah-limpah damai sejahtera bergantung pada sikap-sikap kita ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita ibadah pada Tuhan, dan ketika kita doa minta sesuatu. Apa yang sudah minta hari ini? Angkat tangan. Saya ajak doa angkat tangan. Saya percaya setiap orang punya doa angkat tangan.